balik lagi sama gue Andika. Di sini juga sama sih. Dan oke, kita bakal jelasin beberapa ular yang sering ada di sekitaran kita ya. Oke, tunggu videonya. Di sini kami ingin mengenalkan beberapa satwa, terutama reptil yang ada di kota besar seperti Jakarta ini. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk kehidupan reptil, terutama ular. Di Indonesia sendiri terdapat 360 jenis ular atau sekitar 10% dari 3.600 jenis ular yang ada di dunia. Dari 360 jenis ular, 77 diantaranya adalah ular yang berbisa. Mari kita bahas ular-ular apa aja yang ada di kota besar seperti ini. Nah, ini ada apa ya, Bang? Di Indonesia, di Jakarta ya, Ya, kota besar ya. Jakarta. Oke, di kota besar sih yang kita tahu ada sacekbang, Ya, kobra, ya. uling, ulang, ular cicak. Di beberapa lokasi juga ada pip snake, Iya, terus ular kadut dan ular air pelangi. Betul. Ini kita enaknya mulai dari mana dulu nih? Apa dulu enaknya? Retik kali ya? Retik, oke. Reticulated python atau sanca kembang. Biasanya sih sanca batik juga dikenalnya. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini nih. Ya. Ini ciri-cirinya. Nah, ini adalah ular terpanjang di dunia. Maksimal panjangnya bisa sampai 10 meter. Tapi jarang banget ditemuin. Biasanya sih ukurannya 5 sampai 6 meter aja ditemuin. Jadi itu. Paling ada 8 meter ya, itu ternakan Itu sendiri. iya, 8 meter itu ada salah Ada yang satunya, punya. ada yang punya 8 meter. Nah, ini kalau ular ini makannya apa aja nih? Makanya oke. Jadi di saat kecil dia biasanya makan tikus, jadi predator tikus. Itu jadi dia sering tuh kalau ini masuk ke pemukiman warga, Ngejar masuk ke rumah tikus. warga. Nah, itu sebenarnya dia ngejar tikus bisa jadi gitu. Nah, kalau udah besar dia makannya apa? Udah besar, biasanya kalau udah umur udah panjang 2 meter, itu dia mencari hasil ternak. Oh, seperti ayam ya? Ayam, Burung termasuk juga bisa ayam, sih, burung juga bisa. Gak banyak kasus juga sih, juga dia makan kambing sama maupun sapi. Ya, cuman Nah, tuh udah jarang sih ya. udah jarang. Nah, ini kalau penyebaran ular ini di mana ini? Penyebarannya, oke, penyebaran ular ini sebenarnya ada di seluruh pulau besar di Indonesia ya, kayak Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali maupun Papua juga ada gitu. Nah, ini dia kan ular ini termasuk ular berbisa atau tidak? Nah, ini bukan ular berbisa. Nah, cuman dia memiliki taring yang panjang, taring yang banyak dan juga Lilitan yang kuat. lilitan yang kuat. Itu senjata utamanya. Nah, si ular ini nggak segan-segan buat nyerang kita juga sih ya, karena emang udah insting dia lah ya. Jadi kalau ke manusia bisa jadi dia Kabur sih. kabur. Malah Nah, kata ular begitu. ya nggak banyak. Ada juga kasus kan yang ular sanca ini makan orang. Oh iya. Nah, ada tuh di Ada. beberapa pulau ya, Sulawesi. Itu dia kayak gitu. Nah, ini lanjut ke uling aja kali ya. Ya, oke, uling. Uling atau Bungalus candidus adalah salah satu ular berbisa ya dari suku Elapidae. Nah, ular ini memiliki ciri-ciri seperti ini nih. Nah, bisa yang dia punya itu bisa jenis neurotoxin. Jadi itu menyerang sel saraf ya. Nah, manusia. Iya, nggak boleh kejar getah benih gitu. Nah, ular ini sendiri menjadi predator orang lain, alias dia kanibal. Selain kanibal, dia juga biasanya makan ikan-ikan kecil, makan katak atau kodok, juga makan tikus juga. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita gigit ular uling nih, penyebaran bisa ke dalam tubuh itu berapa lama? Nah, penyebarannya itu bisa sampai 5 sampai 20 jam. Cuma kalau tidak ditangani dengan benar itu bisa lebih cepat. Tergantung penanganan juga nih, Tidak kan ada ada penanganannya. penanganannya. Ya, tetap kita kasih cara penanganannya.
Nah, kalau ini penyebaran ularnya di mana ya? Penyebarannya itu ada di Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, itu juga ada. Masih ada ya, masih banyak berarti ya. Banyak. Nah, ular ini sebenarnya sih nggak agresif, jadi dia pasif gitu. Mau kita pegang juga kadang dia biasa-biasa aja, kayak mainan. Ya, cuman kalau dia Jangan ditiru. cuman kalau dia udah agak terusik, kali gigit kita bisa langsung tidur selamanya. Itu lah bahaya ular ini. Gitu. Nah, ini selanjutnya langsung keluar ulang aja kali ya. Oke, ulang atau sebenarnya beling. Beling harus hiatus ini ya. Sebenarnya sih sama aja dia, nggak jauh-jauh beda sama beling, sama semua pokoknya. Dari bisanya sama, makanannya juga sama, terus penyebarannya juga sama. Nah, cuma ciri-cirinya bedanya kayak gini nih. Oh, ya nih. Perbedaannya di sini ya. Di sini. Kita kasih tahu bedanya. Gitu sih kalau di ulangnya gitu. Berarti kita lanjut ke kobra Jawa. Oke, kobra Jawa. Kobra Jawa atau Naja scutatrix ya. Spitting cobra. Jadi salah satu ular berbisa juga ya. Ini berbisa tinggi. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Nah, ini juga memiliki besar neurotoksin. Selain itu, dia juga punya senjata lainnya. Dia bisa menjemurkan bisanya jauh 2 meter. Biasanya sih kalau kena ke kulit nggak masalah. Kecuali kulit kita ada luka, ada bekas luka, terus kena itu bisa jadi masalah. Sama aja kita kayak gigit kalau kena luka ya? Iya, sama aja. Udah gitu, kadang juga bisa ngenai mata dia, bisa nembak pas mata. Itu bisa menyebabkan kebutaan kalau nggak bisa. Kalau Tangan yang benar, ya, bisa buta. Nah, ular ini sendiri sih sebenarnya dia jadi predator tikus juga ya. Jadi tidak masih ada untungnya lah. Jadi dia mengatur ekosistem juga. Mengurangi populasi dari tikus. Mengurangi populasi dari tikus. Nah, ini kalau penyebarannya di mana ya? Dia biasanya di Jawa paling banyak. Sumatera juga ada. Itu sih paling di 2 pulau ini ya. Nah, ini dia kan punya bisa juga nih, apa penyebaran dampingnya sama kayak Woling dan Ulang? Nah, kalau ini sih hampir sama, cuma dia tidak terlalu parah kayak Woling ya. Mungkin bisa 1 hari atau 3 hari lah kalau penanganannya tepat ya? Tepat dan beruntung. Tergantung imun kita juga kan, soalnya kalau ini gitu lah, kalau kobra itu. Nah, selanjutnya nih ular pipe snake. Oke, pipe snake, ular berkepala 2 atau biasanya disebut ular pipa ya. Oh ya, pipa. Nah, ciri-cirinya kayak gini nih. Nah, unik kan nih. Ini dia hampir disebut mirip beling atau ulang karena waktu kecilnya dia belang-belang warnanya kan. Cuman kalau udah besar, biasanya dia hitam semua. Jadi bawahnya baru tuh garis-garis hitam putih kayak beling. Belang-belang ya? Belang-belang juga. Benar sama. Nah, ini ya. Yang disebut kepala 2 itu sebenarnya buntutnya ya? Nah, iya, itu uniknya dia. Jadi ketika ada predatornya, yang diangkat tuh buntutnya sebenarnya, bukan kepalanya dia. Buat ngelabuin musuh sama predatornya gitu. Tadi dia makannya apa aja nih? Makanya, oke, kalau dia biasanya makannya belut, lalu katak, kadang ikan juga bisa, cacing juga bisa dia, iya makan cacing juga. Tadi dia hidupnya di mana aja nih? Biasanya dia hidupnya tuh tempat-tempat lembab sih ya. Biasanya ada di got, di saluran-saluran air, taman, lalu di rawa-rawa itu juga banyak. Pokoknya yang lembab lah, kayak tanah lumpur gitu. Biasanya dia di dalam-dalam masuk tanah juga kadang. Jadi kayak cacing ya? Nah, mirip-mirip cacing dia, ngumpet-ngumpet gitu. Nah, ini panjang ini seberapa ya? Kalau panjang sih dia nggak terlalu panjang ya, paling 70-80 cm aja. Ini kecil ya? Kecil ya. Nah, ini berbisa lah Bang Model. Nah, ini ular tidak berbisa. Jadi dia juga punya karakter yang pasif gitu ya. Jadi aman banget. Bisa buat dipelihara juga gitu. Nah, selanjutnya nih ular cicak. Oke, ular cicak. Cicak atau Lycodon capunicus ya, itu ya. Adalah ular genteng
istilahnya banyak juga sebut ular kalau kicap. Emang si ular ini makan kicap dia, ular ya, makan kicap. Nah, ular ini ceritanya kayak gini nih. Jadi ular ini tidak berbisa ya, teman-teman, ini ular tidak berbisa. Cuman dia punya taring yang sangat tajam, kayak serigala istilahnya. Makanya namanya wolf snake. Oh iya, wolf snake benar. Namanya wolf snake. Ada yang nyebut sebutnya. gitu. Iya. Tadi cuman kadang ada orang yang ngira kalau ular ini tuh ular kobra ya. Nah, iya, karena warnanya hampir mirip ya. Cuman bedanya ntar kita kasih tahu bedanya Iya. di sini, bedanya. Nah juga dia ada yang motifnya sama kayak wuling dan bolang nih. Nah, itu ada, itu satu spesies juga ya, dia belang-belang juga. Cuman ada perbedaannya lah. Iya. Bedanya ntar kita kasih tahu juga di sini gitu. Ya selanjutnya nih ular kadut ya. Ya. Ular kadut atau Homologcis vincata. Ini biasanya sih orang udah banyak tahu ya. Ular air juga gitu. Jadi dia predator ikan. Biasanya sih dia hidup memang full di air. Iya. Ya, nggak pernah keluar air tuh dia. Jarang malah. Jarang. Paling cuma ngambil napas sama jemur biasanya. Gitu. Nah ini dia panjangnya bisa semana kok kadut. Kadut bisa sampai 1,1 meteran lah paling enggak. 1 meter lebih ya. Lebih. Tadi dia berbisa kok. Dia berbisa menengah. Menengah. Ya. Jadi kalau kita tergigit, biasanya sih meriang atau bengkak lah ya. Ya, Cuman tergantung imun ya. tergantung imun. Cuman kalau ada yang alergi dengan bisa, itu yang bahaya alergi dengan bisa. Bisa sesak napas tiba-tiba kalau ada Bahaya juga kan. Nah ini Bahaya. hati-hati nih kalau lagi ada di Nah, pinggir-pinggir. nih ciri-cirinya kayak gini nih. Ciri ularnya begini. Cuma nih kadang ada orang yang bilang kalau kegigit kadut dia bisa matain taringnya di dalam, misalnya gigit di tangan nih. Ah, Nanti digigit nih, taringnya itu dipatahin di tangan nih di dalam tubuh. Apa benar? nah itu mungkin ketarik kali ya, bisa karena dia panik orangnya ditarik gitu. Oh, itu Jadi juga, nyangkut. iya, Nah sih kalau dia gigit, kita ada caranya yang benar, itu aman-aman aja. Berarti kita jelasin nih caranya nih. Ya, nah, pasti jelasin. Ini selanjutnya ada ular air pelangi ya. Ya, ular pelangi sama si saudaraan sama ular kadut. Nah, bedanya dia lebih kecil juga sih. Oh, Nah, ular kecilnya kayak kenapa disebut ular air pelangi? Karena ketika terkena sinar, badannya itu memancarkan kayak warna pelangi gitu. Ya, bias cahaya. Karena ini Iya, keren. Sama ular ini juga memiliki bisa juga ya. bisa seperti kadut. Sama kayak kadut. Oh, sama. Nah, dia juga makan ikan juga. Pokoknya sama lah kayak kadut, full di air gitu. Cuman beda itu doang lah warnanya. Beda warna, ukurannya beda, iya beda ukuran, beda apa ya? Beda motif badannya juga beda. Gitu. Ya sekian. Ya mungkin gitu aja kali ya untuk saat ini kita penjelasannya mungkin Nanti Kita soal lanjut. penanganan dan reptil lainnya kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.